Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sinar 5 TV yang berbahagia, ya, kita berjumpa kembali dalam episode lanjutan kita di BH Bincang Humaniora. Ya, masih bersama kita di sini berempat. Ya, tentunya mudah-mudahan nggak membuat bosan para pemirsa sekalian, karena yang kita bicarakan adalah sesuatu hal yang positif, mudah-mudahan dan dapat diterima oleh pemirsa sekalian. Masih ada Pak Heru, ya, ada Ustadz muda kita, ya, Pak Hibzon dan Pak Agung, ya, dan bersama saya Rohimin. Kali ini kita akan membicarakan terkait masalah masa lalu. Iya, iyalah masa lalu. Kita siapa Pak Heru? Masa lalu. Ya, berbicara masa lalu bukan. Berbicara masalah-masa lalu, ya, sesuatu hal banyak yang akan kita bicarakan. Tapi untuk lebih mengkerucut lagi, pertama kita akan gali terkait masalah kepribadian kita sendiri, masa lalu kita seperti apa. Lalu nanti ada jangka masa kini, dan kita akan merasakan dan memetiknya di masa depan, ya. Karena masa lalu adalah sebuah pembelajaran buat kita, masa kini adalah evaluasi, dan masa depan adalah hasilnya kita akan peroleh. Oke? Pak Heru, iya, yang deket nih. Berbicara masalah masa lalu, iya. Apa sih yang kita dapat dari masa lalu? Silakan Pak Heru. Baik, para ini terkait dengan masa lalu berarti berhubungan sama masa kini kan, kayak gitu ya. Nah, masa lalu saya memang dipenuhi dengan petualangan gitu, para ini. Bolang jangan. Nah, kalau enggak Ninja Hattori ya. hasilnya seperti ini gitu. Apa Guru masa? geografi. Wih. Kan identik dengan bolang kayak gitu, jiwa petualang. Nah, dulu saya demen namanya mainan tradisional, itu layang-layang. Jadi saya punya punya motivasi dari permainan layang-layang ya. Kita tuh harus belajar dari permainan layang-layang gitu loh. Kemanapun gitu, layangan itu tewang kita kejar. Tewang. Bahasa dulu tewang putus ya. Putus kayak gitu. Di situ ada pelajaran ngebolangnya gitu. Nah, sekarang di masa kini saya jadi guru geografi gitu, ada hubungannya gitu. Karena saya suka dengan lingkungan luar gitu loh. Jadi saya sekarang jadi guru geografi kayak gitu, dari permainan layang-layang. Dulu saya demen banget waktu masih kecil. Waktu masih kecil kira-kira kebayang nggak akan menjadi seorang guru dengan kondisi keuangan? Nggak kebayang sih. Maksudnya gimana? Dengan kondisi Iya kan keuangan. begini ya. Kita kan istilahnya, wah, gua orang nggak mampu gitu ya. Kayaknya nggak kebayang mau menjadi seorang guru, karena guru itu kan harus kuliah ya, kan harus ini harus itu ya. Apalagi filosofinya hanya sebuah layang-layang. Iya kan ya. Nggak kebayang ya. Nggak kebayang dulu. Tapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kecilnya dulu apa sesuatu hal yang menarik main layangan doang. Yang paling pahit. paling pahit waktu masa kecilnya. Dulu pernah ngerasain ngamen juga sih. Oh, ngamen. Iya, waktu masih kecil. Ngamen. Jadi kan orang tua itu kan tinggal ibu, karena kan udah pisah ya kan waktu kecil. Nah, itu buat dapet uang jajan tuh susah banget dulu. Wah, ini berarti musiknya nih sedih nih dari sini. Dulu lagi musim-musimnya pas saya kecil itu warnet, warung internet. Nah, main game online dulu. Game yang terkenal dulu itu Ayo Dance, Gunbound, ya kan? Kemudian Point Blank. Karena orang tua saya itu kan pas-pasan gitu kan ekonominya. Akhirnya saya pikir gimana caranya supaya bisa main internet, gitu, main game. Jadi bukan untuk belajar, untuk belajar. Motivasinya. Tapi dari situ juga saya mengenal dunia IT kayak gitu. Jadi online dan offline-nya dapat gitu loh. Jadi kita memang kalau dalam bermain itu nggak boleh online terus gitu loh.
harus ada offline-nya, berkenalan dengan orang. Nah, berkenalnya itu melalui permainan tradisional tadi, layang-layang gitu loh. Ketemu teman-teman ya kan, ngadu layangan, ngadu bandringan kan dulu gitu ya kalau di permainan layang-layang. Tapi saya juga nggak melupakan game online gitu, karena di masa depan kan nanti IT akan menjadi tonggak gitu loh, sehingga kita juga harus IT-nya pun harus ikut gitu loh. Dengan cara bermain game online. Oke, gitu. main layangan. Main Putus. layangan. Pernah putus main layangan? Pernah apa sih? Cinta? Cinta? Main Enggak cinta lah. pernah putus? Enggak lah. Beda. Bukan putus cinta, putus layangan. Oh, Putus iya. layangan mah biarin gitu. Oke, Kan. itu sebagai pengantar. Ya. Kita ke Pak Agung Nah, dulu Agung, nih. yang belum nikah, yang belum nikah. Oh, iya. Yang belum Supaya nikah. satu gayat. Ya, sama, kurang lebih kan kita satu generasi. Iya. Layangan, gundul, apalagi apalagi generasi lagi. benteng tau gak? Oh, benteng. Permainan yang kelompok tuh, Iya, yang benteng. dibebasin temennya. Tapak Kena. tujuh. Iya. Benteng, Oh yang ya. megang tiang listrik. Oh iya betul. Nggak ada tiang listrik ya di daerah. Nah, itu juga buat pelajaran juga buat Petak anak-anak sekarang. umpet, petak umpet. Iya, gimana Pak Agung terkait masalah pelajaran kita mengambil hikmah dari masa lalu kita gitu dan kita kaitkan dengan masa kini. Ya, kalau zaman dulu kan kolaborasinya gitu anak kecil ya, mainnya bareng-bareng. Kalau sekarang pakai handphone sendiri udah bisa om. Iya. Jadi agak beda anak-anaknya. Kalau dulu kita seimbang Pak Agung ya, online dapet, offline-nya pun dapet gitu loh. Sama ini ada pedagang datang tuh kita ngeroyokin rame-rame. Ya udah, kalau sekarang mungkin masih sama kali ada ya. Pokoknya kalau masa lalu itu kan saya dulu tahun 90-an, berarti presidennya masih yang dulu tuh. Iya, net berarti. Kalau kata orang sekarang kan serem, tapi saya kok ngerasa enak gitu zaman dulu waktu dulu. Kecil. Nggak serem-serem amat gitu. Pengalaman Karena masih kecil kali ya. ini gini bro, pengalaman adalah guru yang Berharga. berharga. Tapi kalau menurut saya bukan pengalaman kita, pengalaman orang lain bisa jadi guru bagi kita. Contoh, misalkan Pak Rohimin jatuh di sini, lantainya licin, nggak hati-hati, jatuh. Saya tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa lantai itu licin, tapi dari Pak Rohimin jatuh, saya tahu bahwa Lantai tersebut lantai itu licin. Jadi pengalaman adalah guru yang berharga. Oke, tapi lebih pasnya adalah pengalaman orang lain bisa jadi pengalaman berharga buat kita. Jadi tanpa kita harus menjalani itu kepahitan, kepahitan, kita bisa selamat. kita bisa selamat. Berarti lebih berharga menjaga kesehatan. Iya, daripada udah sakit ya kan ya. Iya, dijaga kesehatan lebih berharga ya daripada kita harus sakit dulu. Jadi misalnya ada orang yang pernah jatuh dari sepeda kan, naik sepeda, pengalaman pahitnya naik sepeda jatuh. Saya tidak perlu naik sepeda untuk jatuh lagi bahwa itu sakit. Lihat aja pengalaman orang lain, oh kalau itu sakit ya, nggak usah. Tapi Pak Ibzon nggak ada Pak Ibzon. Orang belajar sepeda nggak jatuh. Nih, untuk tahu pedihnya ngejar layangan putus, capeknya kan layangan putus nih. Kita kejar itu kan. Kita tidak perlu harus putusin layangan, bila kita tahu bagaimana capeknya ngejar layangan, cukup dari orang lain aja. Oh, ternyata kalau layangan putus, ngejarnya capek ya. Ya sudah, itu cukup tahu saja. Kan? Kalau saya dulu nggak pernah ngejar layangan. Pada saat layangan Jualan saya ya? putus, ya kan ya. Ntar yang dapat siapa? Itu layangan gua, nih gua bayarin. Itu kenapa nggak dikejar? Duitnya orang. Iya, iya. Saya juga pengalaman ngejar layangan itu. Bahkan yang paling kocak nih ngejar layangan. Kita kan main di empang masih kecil tuh, sawah ya, empang-empang gitu. Lalu layangannya putus, kejar tuh 10 orang. Namanya di empang kan jalanannya setapak gini kan. Ini empang air ya, empang-empang. Lari, layangannya kan lempar di empang. Orangnya lompat ke empang, jambret layangan, lihat orangnya basah kelelep. Yes, gua dapet gitu. Layangannya nggak basah, tapi kitanya lepek. Tapi yang aneh nih om, tahu Perjuangan nggak? banget. Sama apa nggak nih? Biasanya tuh pas masih kecil kan kalau main berkelompok ya. Kenapa ya yang selalu jadi pemimpin itu yang nakal-nakal kalau zaman saya dulu. Misalnya dia satu orang nih, dia nakal, songong, jahat, tapi itulah yang kita ikutin. Misalnya
kita main habis maghrib nggak boleh gini-gini, pura-pura aja ke masjid. Iya. Itu yang kita panutin gitu. Gitu juga nggak sih di rumah? Karena takut akhirnya. Akhirnya juga Takut sama orang, ntar nggak temenin. Iya. Kalau emang nggak usah temenin. Aku nggak mau jadi temenin. Iya, tapi dia jadi kayak pemimpin gitu. Itu zaman sekarang masih berlaku. Masih. Ntar kita punya anak, dia coba dia pelajarin anak kita kenapa. Oh ya, aku gak ditemenin sama si ini. Paling galak tuh dia tuh. Jangankan punya anak, tetangga aja nih. Coba anaknya maaf ya, agak sedikit nakal gitu. Tapi pasti dicari sama teman-temannya. Karena bukan hanya ini ya enjoy, tapi juga tadi takut nggak temenin pas dia main. Karena ini dia kan. provokator yang paling hebat. Tapi gini, Misalnya mau main gundu yang segitiga, dia kan nggak bisa main. Yang pemimpin jahat itu, udah nggak usah main gundu, kita main betak-betak aja. Ya sini gundu, iya pada nurut. Iya, takut. Takutnya setiap pemimpin di tempat lain gitu nggak juga ya? Ya, kayaknya itu Pas sampai ke senior, sampai ke pemimpinan, semua yang ditakuti adalah di Lampung juga pas masih kecil. Semua sekarang tetangga begitu. semuanya sama karena dia udah punya kekuatan ya. Orang yang lemah udah otomatis mengikuti yang kuat. Yang kuat bukan berarti dia harus tanda kutip nakalnya ya. Wah, kalau jadi pemimpin kan nakal dulu nih. Enggak, tapi karena yang rendah itu takut. Oh, dari masa lalu mulai nih kepemimpinan. Takut. Wah, kan ke presiden nih tahun udah 4. Takut ditemenin, nggak ditemenin, takut makanya dimusuhin lah gitu kan. Nggak diajak main. Nggak diajak main, takut diledekin pas lagi kumpul-kumpul begini kan. Yang jelas itu adalah rasa ketakutan. Akhirnya Iya. nurut ya. kayak di setiap lini organisasi juga begitu ya. Wah. Itu nggak Ntar tahu. lama-lama negara dari di organisasi. Berarti pemimpin organisasi galak semua dong. Takut dia. Ternyambung nih ke arah-arah situ deh Soalnya kayaknya. kalau yang anak-anak baik, Tadi katanya dia nggak mau ngomongin politik, jadi juga ke kita. biasanya nggak diajak main, malah dia akhirnya di rumah karena disongongin, nggak asik. Iyalah. Itu dalam bahasa saya itu disebut anaknya pentolan, ya kan ya? Jembrong. Jembrong. Iya, kalau saya pentolan deh. Dia pentolan anak RT 6 itu pentolannya dia loh. Oh iya, diturutin semuanya kan? Iya, kalau kita enggak. Berarti kan beraninya tuh. Tapi anehnya yang jadi pemimpin dalam permainan itu anak-anak itu yang paling tua bukan? Ada nggak sih yang dia paling kecil jadi pemimpin? Paling tua Anak biasanya. bawang. Nah kan? Iya, anak kecil. Makanya karena dia besar, karena dia paling tua, dialah yang berkuasa. Biasanya yang ditakutin kalau anak-anak kecil ya, anak-anak kecil SD, SMP gitu, badannya besar, kemudian paling tua. Giant gitu bro. Giant. Giant biasanya. Pokoknya dia yang paling tua dah. Jadi kalau gelut udah pasti menang gitu. Karena tenaganya kan. Itu yang ditakutin biasanya. Ya, tapi sebenarnya begini, masa lalu itu adalah sesuatu hal yang menarik yang perlu kita bahas. Enggak akan ada habisnya. Kenapa? Anak-anak sekarang masa kini, bocah-bocah ini ya, karena ini kan dunia dia kan, ya kan udah otomatis dia menyukai dunianya. Tapi pada saat diperkenalkan dengan sesuatu hal yang masa lalu, misalnya contoh permainan, ya enggak, ternyata anak-anak sekarang itu apa ya, sebenarnya menyukai dibanding dengan kehidupannya dia yang sendiri-sendiri, yang Pak Agung bilang main HP sendiri-sendiri. Sekarang kan lagi viral adalah permainan Toktik. apa sih itu tok-tok? Lato-lato. Lato-lato. Iya, itu kan permainan tahun berapa itu? Jujur, saya kelahiran 80-an. Saya sendiri nggak ngerasa permainan itu. Berarti Bukannya setiap lari pas SD kan? Tapi dia di timur, Paroin. enggak, main lato-tok itu kagak ada di As di timur. dia. Saya tahun 80-an lahir sampai sekarang. Saya aja baru, oh itu namanya apa lato-lato. Kalau dulu bukan begitu mainnya. Kayaknya setiap anak kecil cowok kalau masih kecil pasti main lato-lato pas lari yang bunyinya tok tok tok. Sepatu itu. Enggak lato-lato yang ada uratnya lato-latonya. Bahaya itu mau bapak. Lagi lari kan belum pakai kolor masih kecil. Iya, itu masih kecil. Ini masih bukan di lapangan ini mah. Beda lato-latonya. Kamar itu mau lato-lato ya. Harus cabut. Kalau lagi ngejar layangan kan belum pakai kolor tuh. Itu lato-latonya kan tok 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 tok. Iya. Dok dok. Ini lato-latonya ketendang aja dia bukan tahu Celana belum beres udah keluar aja. Tewong. Ini masih galanya panjang-panjangan ya gini ya. Nyangkut enggak antena orang kan, layangannya nyangkut di antena ya. Wah, antena orang malah diraba-rabain. Seru. Nah, itu tadi yang saya maksud. Ternyata kalau anak-anak masa kini nih, kalau diperkenalkan dengan tradisi-tradisi permainan masa lalu ya, saya yakin dia menarik gitu. Tapi masalahnya adalah
ini tugasnya siapa gitu seharusnya yang diambil untuk mengembalikan. Sebenarnya begini juga ya, kalau memang dikembalikan ke permainan atau tradisi-tradisi masa lalu, berarti anak-anak kita nanti tertinggal juga karena membutuhkan sebuah komunikasi, terus teknologi ya kan, yang memang dibutuhkan untuk persaingan di dunia ini. Tapi nggak seyogianya anak-anak kita ini selalu mengenal dengan teknologi yang memang notabene itu akhirnya melupakan sesuatu hal yang masa lalu. Padahal masa lalu ini sangat menarik ya kan, dan dapat menjadi sebuah marwah dia lah sebagai anak-anak ya kan. Itu tugasnya siapa kira-kira untuk memperbaiki tetap masa lalunya itu tetap ada, dan persaingan untuk masa depan itu dapat diraih. Itu tugasnya siapa kira-kira? Nah, Heru, ya Pak Ibzon nih belum ngomong ya. Ayo Pak Ibzon. Memperbaiki generasi setelahnya, generasi berikutnya yang generasi sekarang. Ayah ibunya kemana emang ayah ibunya nih? Generasi sekarang harusnya. Orang tuanya kemana ya? Sekarang nih, saya juga heran. Kemarin viral lato-lato. Sekarang baru pertama kali viral, orang tua itu apa? Alhamdulillah, lato-lato telah hadir kembali. Jadi anak saya kurang main HP. Sekarang protes. Berisik. Wah, lato-lato, main lato-lato, berisik, main HP, balik. Aduh, saya ada di sebuah lingkungan bakal yang dilarang main lato-lato. Ya, kalau main lato-lato di luar, denda 10.000. Wah, kata saya sampai segitu. Saya lagi mikir balik lagi ya. Main HP nggak boleh, dikasih lato-lato baru pertama kali seneng. Sekarang nggak boleh main lato-lato, karena ganggu orang. Ini maunya apa sih? Memang harus perlu ada aturan gitu loh. Anak-anak itu nggak bisa diatur main layangan, ya enggak? Layangan kan dari pagi sampai sore doang. Nah itu dari pagi sampai sore main terus main layangan. Iya, tapi kan kalau udah gelap dia kan nggak ini kan. Lalu lato-lato? Kalau lato-lato kan kapan aja bisa. Cuman kan namanya dia bisa kapan aja. Dia kan suara itu yang berisiknya itu. Gitu. Oh, Dia berarti perlu makanya lato-lato itu dikemas. Jadi pakai peredam suara. Jadi nggak bunyi. Oh iya, bener pakai juga. apa? Inovasi. Tapi tetap begini, tapi nggak bunyi. Ah, betul, inovasi. Ini bolanya diganti, jangan yang bunyi kayak balon. Bola-bola buat ini apa namanya? Yang bahan-bahan kayak serat bola bekel, gitu loh. bola bekel itu. Iya, kayak bola bekel. Oh kayak iya, gitu. kalau bola bekel berat, dia enggak. Iya. Tapi dia nggak bunyi. Nah, iya. Jadi itu diciptakan untuk ganti bola bekel. Para seluruh pengusaha lato-lato, biar tradisi kita tetap berjalan, ganti bola bekel. Wih, penemuan hebat nih dari BH Bincang Humaniora ya. Ini adalah solusi yang terbaik ya kan? Iya, anak mengurangi main HP, jadi main lato-lato nggak dilarang. Ya. Karena nggak berisik kan? Karena nggak berisik. versi light, versi malam. Kayak Nggak ada bunyi tuh. terus. Itu bunyi lato-lato tuh. Tuh ya. Oh iya, lato-lato ya. Nah itu tadi jawab dulu. Ini tugas siapa untuk menjaga tradisi? Jujur ya, kalau ditanya nih, kalau kita ngeliat anak kecil sekarang, kayaknya anak sekarang nggak bahagia dah. Lebih bahagia kehidupan kita. Karena kenapa? Karena bermainnya itu sesuatu hal yang kebersamaan ya kan ya, kompak, terus lebih beragam dibanding sekarang duduk begini, bahkan keluar kata-kata yang nggak sopan. Wah itu bener-bener enggak. Kayaknya dunia, apakah mereka menikmatinya atau hanya kita saja sebagai pengoreksi yang menurut kita adalah kita itu lebih bahagia dibanding mereka? Malah yang bagus tuh kalau ini mah ntar pasti muter-muter aja permainan anak-anak. Malah saya pernah baca yang kajian psikologi tuh, di setiap petahan zaman generasi ini kan habis Covid nih petahan. Terus waktu itu perang dunia petahan. Belokan itu biasanya akan lahir nama anaknya prodigi. Seorang anak yang pikirannya nggak kayak anak kecil. Mungkin sekarang udah mulai nih lahir-lahir nih anak Pebzon, jangan-jangan nih prodigi. Dia nggak bakal seneng main sama seumurannya. Dia memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh ayah dan ibunya. Dia berpikir jauh dibanding anak-anak seumurannya itu. Kayaknya sekarang nih harusnya ada anak-anak prodigi di setiap daerah, di Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena ntar di 25 tahun kemudian dia yang memimpin. Harus ada yang dewasa, jangan permainan doang gitu. Kita teliti aja, misalnya punya anak tua ya, nggak mau main sama temennya, nggak maunya di rumah, terus suka mikirin yang
disiplin. Ini kalau baju pakainya di sini, ini gini ya, ngatur-ngatur ayahnya. Itu jangan-jangan prodigi itu. Tapi dari sekian anak banyak kan nggak semua gitu kan. Di setiap patahan generasi bakalan ada. Termasuk katanya dulu kayak setelah perang dunia tuh dunia kedua kayak siapa? Termasuk Bung Karno segala macam tuh anak-anak prodigi. Yang lainnya masih main sawah, si Bung Karno mikirnya udah Visioner. yang dewasa, Iya. yang penting. Pembaharu mungkin. Nah itu nggak satu Revolusioner. katanya, generasi banyak. Entah apa itu bener apa enggak kajian psikologinya. Prodigi, sampai ada filmnya kan bang? Kemarin Prodigi. Tapi kan kalau saya sebagai ayah ya, sebagai orang tua ya, lebih pasti anak-anak itu sesuai dengan dunianya. Kalau saya sih lebih suka seperti itu. Misalnya contoh anak-anak ini memang butuh bermain gitu kan ya. Setelah dikasih beban pemikiran yang terlalu luas juga memang istilahnya kesian gitu. Karena kita ngerasain bahagia sebagai anak-anak, sebagai anak-anak masanya main-main dan itu masa yang paling bahagia. Nah makanya itu kayaknya kalau memang udah lazimnya dia main-main, tradisi permainan apapun nggak ada yang perlu dipikirin, karena akan terus berputar ganti-gantian. Yang dipikirin malah yang nggak kayak mereka, yang diem. Karena kalau anak prodigi nggak ditanganin dengan tepat, katanya bahaya buat anak itu sendiri. Tekanan mental, merasa nggak matching sama sekitarnya, kok begini. Nanti kepoin dah anak prodigi. Anak-anak prodigi. Takutnya ini si Kenzi anak prodigi nih. Ayahnya diomel-omelin mulu nih ntar. Ya, itu kan mudah-mudahan anak-anak kita saat ini gitu ya lebih mendapatkan haknya ya, enggak hilang karena digerus oleh zaman gitu kan. Hak anak-anak itu kayaknya akan hilang gitu karena tergerus oleh zaman dan kebutuhan dunia, sehingga dunia anak-anak ini tidak dinikmati seperti kita. Apakah kita berpikir begini karena kita memang istilahnya itu dunia anak-anak kita? Nggak tahu juga nanti pada saat anak kita besar, menurut dia dunia dia indah ya kan? Kalau saya sih yang penting apapun bentuk yang dilakukan anak-anak itu harus ditemenin atau didampingi oleh orang tua. Jangan sampai orang tuanya tidak tahu, tidak ikut campur dalam perkembangannya. Dia mau main lato-lato, orang tuanya juga setidaknya memperhatikan, oh jam segini selesai nak, nanti lagi mainnya boleh, tapi jam segini harus sudah stop dulu. Jadi orang tua hadir dalam permainan anak-anak. Jadi maupun apapun bentuk permainannya, jenis permainannya, zaman berganti, tapi orang tua tetap harus mendampingi anak-anak itu. Berarti adalah peran yang terpenting adalah untuk menjaga marwah anak-anak itu adalah pendamping orang tua. Karena ini permainan gini nih, misalnya dulu kita zaman nonton TV, itu nggak boleh nonton TV mulu. Kita keluar main bola mulu katanya. Ya kan salah. Kita keluar mulu. Kita di dalam nih nggak pernah main keluar kan? Keluar kayak sama teman-temannya, nggak disuruh keluar. Itu kayaknya nggak betah jadi orang kayak itu. Mana bapaknya kayaknya semua pernah ngalamin begitu. Coba kita nggak pulang-pulang nih. Ya dari mana sih keluar mulu? Ya kan? Coba kita keluar nih. Kemana? Bapak di dalam terus. Keluar apa main sama teman-temannya? Sekarang terbalik Pak John. Dulu saya dilarang nonton TV. Jangan nonton TV mulu, ntar matanya rusak gitu kan ya. Iya. Sekarang terbalik. Saya mau ngomelin anak saya. TV tuh tonton dan main HP mulu gitu. Main HP mulu ya. Iya kan? TV-nya disetel udah nggak tertarik dia sama TV. Dia tertariknya sama HP. Iya. Jadi TV. Ngerinya lagi kalau udah capek, yang pasca globalisasi itu dunia cepat, di Eropa udah mulai slow globalization, orang tua bakalan childless. Dia kayak anak kecil, kebalikan. Bikin benteng yang namanya partai-partai, rebut-rebutan. Wah, politik. Enggak maksudnya umum kayak kita kan lama-lama kayak anak kecil ya, tangan gitu main-main. Ada yang berkhianat gitu. Ada yang berkhianat. Jangan temenin dia. Pura-pura nggak ngeliat, bentengnya dibentengin. Wah, apa ya? Tetapi kalau kita lihat ini ya, ajarannya justru orang tua tuh hadir di dalam anaknya. Contoh aja ketika cucu-cucu Rasulullah itu bermain dengan beliau, bukan cucunya yang mengikuti Rasulullah ya, tapi Rasulullah justru masuk ke dalam dunianya ini ya, jadi main kuda-kudaan, jadi cucunya naik. Artinya orang tua tuh mesti masuk dalam kehidupan anak-anak kecil. Harus ngalah egoisnya ya. Bukan mereka yang harus melompati kedewasaan itu, tapi orang tua menyesuaikan tadi kalau menurut saya gitu ya. Iya, Rasul itu ya
masuk dalam. Ini ada yang masih belum terbuka Pak Heru. Saya nambahin aja dari Pak Agung sama Pak Ibzon ya. Kalau untuk peran generasi sekarang ya pasti selain dari orang tua ya pemerintah gitu. Karena pemerintah yang punya fasilitas-fasilitas taman kayak gitu kan ya. Taman, stadion. Yang punya fasilitas taman-taman di misal di Jakarta gitu. Nah, tugas pemerintah ini adalah bagaimana caranya bisa menghidupkan permainan tradisional gitu loh, agar tetap anak-anak ini bisa seimbang antara game online sama offline kayak gitu loh, dunia sosialisasinya dia gitu. Jadi kan anak juga diajari di situ sikap-sikap kayak misalnya tangguh ya kan, kemudian kayak layangan kan kita kalau putus kita ngudak lagi kan kita butuh perjuangan gitu. Kita juga melihat filosofinya bolang, iya filosofinya kayak gitu. Mantap. Nah, di sinilah peran pemerintah gitu. Mungkin dalam setahun membuat program permainan tradisional apa yang akan diadakan di taman tersebut kayak gitu. Jadi anak-anak bisa datang ke situ untuk merasakan atmosfer bermain permainan tradisional. Sekalian tokohnya tampil, ya kan? Sambutan. Sebelum permainan dimulai, kita dengarkan dulu sambutan dari pemerintah. Habis itu kampanye. Baiknya gitu. Kalau Jadi seimbang antara online dan jadi offline. dia memanfaatkan taman-taman yang dibangun pemerintah gitu ya. kalau nggak ada tempat main, Berarti memang pas banget itu. Pemerintah yang memfasilitasi fasilitas mainan anak. Iya. Main bola ada stadionnya. Ya. Lalu ada tamannya, ya kan. Ya. soalnya kemarin sudah sempat kedengaran Bang di tempat udu masjid lato-lato berbunyi. Sama pas lagi atahiyat lato-lato berbunyi juga. Nah, ini anak-anak mainnya di masjid. Mungkin nggak karena ada tempat main. Tadi kan ada inovasi kalau untuk lato-lato kan. Di taman sama stadion. Buat lato-lato Beredal. yang nggak ada suaranya gitu. Ya, Di situ. berarti yang main lato-lato kumpulin di taman, weh. Kalau mau main lato-lato di taman, sini. Jadi untuk tetap memperingati permainan tradisional supaya anak-anak oh iya dulu nih ada permainan ini loh, tak benteng 7 misalnya ya kan. Atau tadi Pak Agung bilang benteng tak benteng ya kan. Banyak itu permainan Tapi tradisional. yang menjadi poin penting kita adalah kalau anak sekarang itu pengennya mengikuti tren zaman, maka ke depan mereka akan mengikuti tren zaman juga. Itu masih mending ya, walaupun maksudnya saya khawatir nih. Kalau anak-anak sekarang yang justru tidak mengikuti perkembangan zaman, justru menemukan permainan yang akan melompat jauh ke depan, itu justru yang bagus. Misalnya gini, berarti nih kalau anak-anak sekarang suka main lato-lato semua, di saat dia jadi kayak kita gini umuran, dia akan ngikutin perkembangan apa itu IT misalkan pada saatnya dia, berarti dia IT semua. Jadi dia akan mudah untuk digerus mengikuti perkembangan zaman itu. Iya kalau baik, kalau jelek ya. Jadi harusnya kalau Misalnya contoh permainan lama nih. Cekak-ceki. Gambaran pakai duit untuk nggak viral sekarang ya. Yang permainan buruk zaman dulu ya. Viral sekarang ya. Wah jangan ikutin lah ya. Tetap zaman dulu kan ada permainan yang nggak baik juga ya kan. karena jarang ada cerita-cerita ini sih, cara ibunya Rasul ngedidik Rasul ada nggak sih Bang? iya, Ada nggak sih? Paling disesuaiin ke ini ya, siapa? Halimah. Titipin ya. Makanya sekarang banyak yang nitipin ke pengaruh. Nah, itu para pemirsa Sinar Lima TV yang berbahagia, kalau ngorek-ngorek tentang masa lalu tentunya nggak bakal ada habisnya. Karena memang istilahnya setiap kita punya sejarah di masa lalu. Dan masa lalu bisa menjadi sebuah memori kebahagiaan dan bisa juga sebagai memori yang harus Tapi kita itu kenang. Om, yang waktu itu seru Om, dibahas di sini. Standar atau batas waktu untuk menyebut itu sudah menjadi masa lalu itu juga seru tuh kapan? Semenit, 2 menit, 2 detik, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu. Masa lalu itu sebenarnya disebutnya itu deadline waktunya itu kapan sih? Apakah 10 memang tahun, 10 tahun 5 tahun disebut masa lalu? Sebenarnya sih ya masa lalu itu adalah pada saat detik itu berlalu ya itu menjadi sebuah masa lalu. Sudah berlalu ya? Karena memang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi. Kayak tadi yang pas Pak Ibzon ngurus KTP itu udah masa lalu kan? Udah masa lalu. Sudah tadi kan? Iya. Iya, masa lalu itu adalah masa yang sudah dilewati. Masa sekarang masa yang saat kini, ini dijalani, dan masa akan datang masa yang belum kita jalani. Tapi harus ada dalam ingatan gitu. Standar waktunya berarti nggak harus ada dalam ingatan. nentu ya. Berarti omongan kita ini
10 menit lagi jadi masa lalu nih, 10 menit lagi. Iya. Tapi ada masa lalu yang nggak terekam dalam memori pikiran kita, Pak Bung. Nah itu bukan dikatakan masa lalu. Masa lalu itu yang terekam oleh memori gitu loh. Oh. Harus terekam. Saya punya masa lalu main layang-layang karena saya ingat di memori saya gitu. Tapi ada juga hal-hal yang nggak teringat di memori Ya saya. itu kalau masa lalunya adalah yang diingat adalah pada saat putus main layangan. Iya. Tapi pada saat diputusin cinta itu dilupakan nggak jadi masa lalu. Masa lalu. Makanya udah nggak usah diingat. Makanya sengaja dilupa-lupain supaya nggak menjadi masa lalu. Karena negatif. Udah itu nggak diambil hikmahnya. Gimana caranya supaya nggak diputusin? Harus ya nggak? Dulu SMK diputusin. Wah, bukan juga berarti inget. Nggak masih ingat berarti. Masih ingat. Cuman kalau dalam kandungan tuh bukan masa lalu berarti. Hidup Karena di dalam kandungan. Masa belum dateng itu. Masa belum datang. Enggak, sebenarnya sih yang tadi Pak Ibzon bilang, pengalaman yang paling berharga adalah belajar ya Pak Ibzon ya. Di masa lalu. Tapi masa lalu yang disebut Pak Ibzon adalah bukan masa lalu diri sendiri juga sebagai pembelajaran, yaitu masa lalu yang bisa kita pelajari dari siapapun. Karena itu adalah pengalaman yang paling berharga. Contohnya kita membaca kisah manusia-manusia yang lain gitu, tokoh-tokoh yang lain, dan itu menjadikan masa lalu mereka menjadi pembelajaran buat kita ya Pak Ibzon ya. Kisah Nabi dan Rasul. Ya. Terkait masa yang akan datang nih, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa datang. Tetapi yang paling kita siapkan adalah bagaimana anak-anak bisa, atau kita semua ini bisa memfilter apakah itu baik atau buruk. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang masa seperti apa era digitalisasi, apa era perekonomian, itu tidak tahu. Tapi adalah anak-anak yang mampu survival di kehidupannya itu, yang apa, anak-anak yang mampu menyelesaikan masalah, itulah yang akan tetap eksis dalam kehidupan itu. Jadi kita tidak perlu merencanakan 10 tahun akan seperti ini. Ya, kita tidak tahu. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi kalau menurut saya. Tapi siapkan saja anak-anak yang mampu mengikuti perkembangan zaman, atau kita ini yang mampu ikuti arus, tapi tidak terbawa arus. Kalaupun itu arusnya jelek. Ya. Penutup tadi Pak Ibzon, sekarang Pak Harun sedikit. Kalau saya sih terkait dengan masa lalu ya, dan masa kini serta masa depan itu. Jadi apa yang kita tanam di masa lalu, nah akan kita tuai di masa kini gitu loh. Nah kemudian apa yang kita tanam di masa kini akan kita tuai di masa depan kayak gitu. Jadi intinya itu akan berkesinambungan gitu. Saya menjadi guru geografi misalnya, karena dulu saya menanam hal-hal yang berkaitan dengan geografi gitu, kayak main layang-layang gitu kan. Itu kan mengenal lingkungan sekitar, saya jadi seneng outdoor gitu loh, di luar rumah gitu. Nah dari situ saya ketemu kayak sungai, danau ya kan, kemudian lain-lain. Akhirnya saya ketika di masa kini menjadi guru geografi, metiknya yang nggak jauh-jauh apa yang saya tanam di masa lalu kayak gitu. Oke, ya, Pak Agung. Berarti karena Masa gitu. kebanyakan baca ini puisi-puisi salah-salah, jadi kalau si Rendra dulu masa lalu dan masa kini dan nanti sama aja, dia tuh ya itu dulu, sekarang sama besok tuh sebenarnya satu gitu. Cuman karena kita manusia, seolah-olah kita bisa mengubahnya, bisa menentukan, seolah-olah kita bisa menentukan masa kini dan masa nanti mungkin. Tapi jangan-jangan sejak pun dulu udah kelar. Cuman terkait masalah waktu yang mengulang. Nggak tahu dah tuh. Nggak tahu. Saya juga nggak ngerti itu. Kadang-kadang soalnya pas saya lagi tidur tuh, kok gue masih kecil di mimpi. Ntar kok gue udah aki-aki di mimpi. Ya memang. Ya, itulah pembahasan kita tentang masa lalu. Ya, yang jelas bincang humaniora adalah kita bicarakan masa kini. Ya enggak. Lalu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari bincang kita di kesempatan episode kali ini. Ya, jangan lupakan masa lalu. Ya, tapi tatalah mantan. Jangan lupakan masa lalu mantan. Tapi kata Pak Heru, masa lalu adalah yang diingat. Ya. Sedangkan yang nggak diingat adalah bukan masa lalu, karena sering kecewa dengan mantannya. Oke, masih tambah seru. Ya, untuk itu di sini dulu kita bincang humaniora, kita lanjutkan dengan pembicaraan yang akan datang. Untuk itu tetap bersama di Sinar 5. Allahumma fiqhul hadi la sabila rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.